lo di Magna Talks, tujuan lo apa? Gue gak akan pernah lupa dia ngomong apa kok. Apa tuh? Gue mau jadi partner bisnis lo. Ada satu hal yang ngegabungin itu. Oke. Itu kepercayaan, trust kan. Oke. Itu yang harusnya dilakuin dari awal sebetulnya. Oke. Gitu. Gue pernah mengalami lagi. Iya kan? Ya. Urban. Gak mungkin lo kira Denny Sumargo ada waktu buat nontonin YouTube Shorts. Iya. Pasti punya tim yang Iya, solid betul, untuk ngasih betul, tahu. betul, Nah betul. itu menurut gue yang paling penting dan paling susah juga jadi pemimpin. Karena mereka tahu apa yang harus mereka kerjain. Gitu. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan gue gak mentingin duit buat guanya. Gue mentingin buat kita dulu. Karena gue gak mau jadi pemimpin yang bilang sukses bareng-bareng tapi yang kaya lu doang. Di HP lu siapa paling terkenal? Mas Gibran. Wih? Iya. Dia yang WhatsApp duluan lagi. Waktu dia mau beli baju Urban. Oh gokil. Jadi dia Nah nanya. kinerja dia nih 100 hari terakhir gimana nih kau nih? Lu bukan harus cabut. Murid basketku. Orang-orang pas gue undang ke Grand Boys Tolo Basket banyak yang kaget tuh. Iya ya? Iya Iya. karena gak pernah ada yang nge-cover sih itu, ngebahas itu. Dan gue saat ketemu si Ryan Pono, Iya. langsung gue kasih tahu. Anjir, dia freestyle pas gue nih. Iya, ini anaknya. Boleh. Wah, abis itu tuh gak lama kita ngobrol, ada job sama Kak waktu itu. Terus ketemu beberapa teman-teman ini masa depan. Oke. Gue ketemu Niko. Oke. Terus gila udah lama banget gue gak ketemu. Ada siapa aja ya? Insane ada? Insane ada. Gue kan Insane ketemu lagi pas di apa? Si Profesor. Iya. Terus langsung kayak anjing gila zaman dulu seru-serunya ya gitu. Kalau asal aja Rico sama Insane gak selek dulu. Hai. Tuh masih jalan tuh Bang Ras. Anjir. Ya itu dua mata pedang yang memang sulit Iya, disatukan. benar, Tapi kan at the end baik-baik saja. Tapi gue rindu sih sama basket. Kangen main, kangen sih gue sama basket. Lu olahraga apa sih? Gue ya olahraga sekarang. Selain golf ya? Gue lagi berenang sih gue. Gak tahu aneh sih, cuman gue baru sadar karena gue dari kecil dulu tinggal di Bali terus setiap hari surfing. Terus lagi kangen sama surfing, jadi sering berenang di rumah gue sekarang. Di komplek maksudnya. Oke. Jadi itu doang, gak ada lagi. Gue harus nih kok. Apa ya olahraga yang cocok ya? Berenang di rumah apa? Kompleks jujur. Komplek. Kalau di Bukan di rumah? Kalau di Bekasi di rumah. Di rumah. Iya. Ya. Kayak orang kaya. Berenang di rumah itu udah beda tuh. Beda, gak apa-apa. Lu jangan ngomong kaya di rumah ini. Bener juga lo. Bener juga lo. Bener juga. Gak sebanding. Iya. Emang apa kok sejarahnya rumah ini? Apa? Sejarah rumah ini pertama yang gue tahu di daerah Cipinang. Oh iya. Ya. Mall, dekat mall. 2 lantai. Oh, ya. iya. Kayak jangan lebih jelas lagi. Ya. Udah, iya. Udah. Yes, tapi tadi menarik nih. Lo bilang, gue buka dari situ deh. Iya. Lu dulu selek sama Insane. Karena menurut gue gini, di sebuah industri itu terkadang beef biasa terjadi. Iya. Sesimpel gue pernah bilang, Mas Bim Slang sama Ahmad Dhani gak follow-followan. Emang gitu? Iya. Dulu Kobe sama LeBron gak follow-followan. Banyak. Nah, itu terjadi gak di industri lu? Sebagai Sempet podcaster. terjadi. Sempet terjadi. Tamu lu sebelum ini kan Bapak Podcast Indonesia. Betul. Adriana Kalbi. Tahunnya tuh 2017 awal gue bikin podcast kan. Oke. 2 tahun setelah dia. Dia 2015 kan. Lagi-lagi yang bikin ulah tuh bukan gue. Siapa? Ernanda. Aduh. Oke. Apa yang terjadi? Ada sebuah tweet dulu. Lagi-lagi di Twitter juga deh. Ada followersnya. Kita mau rilis podcast. Udah tayang 2 episode pertama. Ada yang komen. Ini bikin podcast gak sungkem dulu sama Bapak Podcast Indonesia. Gitu kan. Mention Adriana Kalbi. Terus Hernanda ngeri, tapi ini dulu ya, maksudnya udah lewat lah, udah lama. Hernanda nge-quote tweet lah, bilang masih zaman ya sungkem sama Bapak Podcast Indonesia. Padahal mah
Gue lupa tweetnya apa, pokoknya intinya emang masih zaman ngelakuin kayak gitu, budaya gitu. Terus Adriano Kalbi kalau nggak salah nge-tweet lagi kayak santai aja kali atau apa gitu. Nah akhirnya dibuat beef lah bahwa ini podcast baru sok-sok ngelawan bapak podcast Indonesia. Oke. Nah akhirnya sempat panas tuh di situ bahwa kayak gila nih anak baru. Karena gue kan sistemnya interview kan. Iya benar. Kalau dia kan ada banyak monolog. Monolog semua sendiri. Iya tapi ada beberapa yang interview juga. Nah akhirnya di situ sempat nggak ketemu. Gue ngundang, ada masa itu gue ngundang dia ngerit doang. Oh gitu. Gitu. Akhirnya gue inget banget setelah 2-3 tahun gitu, gue diundang sama MLI buat duduk sama Adriano Kalbi. Oke. Sebelum pandemi nih ya. Sebelum pandemi. Oke. Akhirnya kita jelasin di situ. Sebenarnya gue biasa aja orang. Ya kalau mau sungkem ya sungkem. Cuman gue rasa ya industri ini kan kebuka gitu buat siapa aja gitu. Akhirnya ya di situ clear. Ya tahu lah masalahnya ada di siapa kemarin. Tapi itu sih seru-serunya. Tapi saat itu terjadi, lo bilang ke Erlana nggak? Lo ngapain cuy gitu nggak? Agak sih. Karena Biarin gue tahu aja. aja dia orangnya kayak gitu. Oke. Jadi ya biasa aja. Cuman ya lucu aja sih waktu itu ada sedikit beef yang sebenarnya nggak ada, cuman diada-adain aja. Apalagi netizen nimbrung mulu kan. Itu yang bikin panas sih kemarin. Tapi somehow terutama di genre hip hop deh. Ah. Itu ngaruh jadi naikin awareness. Iya kan bad publicity still publicity kan kalau kayak gitu kan. Jadi benar. itu sempat naikin kita juga sih. Yang nggak tahu sekarang kan lo pandainya adalah ketika dapat kasus lo mending diem aja kan. Sebaiknya seperti itu. Daripada lo ngomong gitu. Tapi zaman dulu tuh nggak kayak gitu kan. Iya. Semakin lo ngomong semakin orang beropini semakin banyak lo bakal naik gitu. Benar. Sekarang mah kayaknya apa aja bisa jadi publicity sih kok. Harusnya iya. Iya kan. Harusnya Kalau iya. bikin apa aja bisa langsung cepet naik gitu. Apa sih viral gitu. Lo Benar. ngapain aja bisa viral Benar. gitu. Itu sih. Sekarang nih podcast 2-3 tahun terakhir menjamur banget nih. Asli. Ya kan? Nah lu ngeliatnya gimana? Wah. Apakah lu jadi anjir kok jadi mainstream nih? Enggak. Gue gak ngeliat itu sih. Gue ngeliatnya kasihan malah kok. Gue ngeliatnya, misalnya gue jadi pembicara di luar kota gitu, atau di kampus-kampus. Terus banyak yang bilang, gila lu, gue ngefans banget sama lu. Atau Magnatox inspirasi gue gini gitu. Gue malah sangat menyayangkan karena lu harusnya tuh lu ngelakuin sesuatu yang lebih oke daripada kita gitu. In a nutshell gue ngerasa industri podcast itu industri yang sangat mematikan. Karena yang lo lakuin investasi misalnya di ini apa sih Aperture apa misalnya Godox gitu atau lampu, kamera apa segala macem itu bisa ratusan juta gitu kalau di skala kayak gini. Iya. Ya sekarang udah ada berapa brand yang naruh di sini? Sebanding nggak? Iya. Dan capek gitu jemput bola mulu gitu. Lu mau sesuatu yang lebih aktif gitu income-nya, dan gue rasa podcast itu bukan jawabannya sebetulnya. Itu it's not a place untuk make money sebetulnya. Dan itu yang bikin kita struggling. Harusnya tuh dari awal kalau gue tahu bakal sesulit ini, bakal se-struggling ini, gue bakal expand ke hal-hal yang lebih gila lagi gitu. Apakah misalnya gue fokusin di merchandise atau apa gitu. Nggak gampang sih, susah sebenarnya kok. Betul. Iya kan? Nah kalau gue menganut memang dari awal juga tuh si Urban lah dulu. Iya. Gue kan bikin Beef podcast juga. 2000. Iya. Itu enggak, gue saat itu kan gue bikin tahun 2017 akhir. Iya. Dan gue bisa klaim sampai detik ini sepertinya dengan bahasa anak zaman sekarang itu skena. Kayaknya podcast tentang skena baru gue tuh. Iya. Sampai sekarang. Iya. Nah menurut gue saat itu works karena gue dan Bian tidak berpikir uang. Iya, dan uangnya udah ada anyway. Iya. Dari Urban baju-baju kalian. Betul, jadi itu berpengaruh tuh Iya. secara output kita di depan kamera gak ada beban jadi. Bener. Jadi dan itu juga gue banyak diskus sama Gofar juga, dia bilang lo kalau punya platform podcast atau YouTube tujuannya uang, Iya. itu biasanya gak works. Nggak works. Gak works. Ya lu setuju ya? Setuju gue. Iya. Dan emang nggak pernah ada gitu dari konten jadi miliarder gitu. Siapa? Kita sebut yang paling tinggi deh Mr. Beast gitu. Iya. Mr. Beast memang dia dari konten gitu. Cuman lo lihat skala dia dibandingin orang lain sebesar apa Iya, gitu. dia bikin kota sendiri. Iya, dan dia nggak mungkin jadi diri dia sekarang tanpa dia bikin coklat gitu. Benar.
Karena itu yang bikin make money ya, bisnis coklat dia brand deals dengan siapa kemarin Prime gitu, Amazon Prime buat bis games dia, itu kan nggak semudah itu dari AdSense dan lain-lain. Jadi balik lagi ke cerita gue tadi, kalau orang ketemu gue di luar terus kayak gila gue suka banget, Magna Talks menginspirasi gue, bikin gue tersanjung, cuman jangan sampai lu bikin plek-ketiplek sebuah konten yang lo harap bisa bikin lo kaya. Betul. Karena bukan di situ sebenarnya. Benar. Duitnya nggak di situ gitu. Betul. Media kan sebuah bisnis yang sangat struggling gitu, susah. Karena lo tergantung dengan para brand. Brand punya segini, gua kasih ke lo. Terus kalau dia nggak ngasih lagi, lo dapat dari mana gitu? Betul. Kecuali dari eksklusif gitu. Yang gua dapetin, alhamdulillah 2019 eksklusif sama Spotify. Mereka lihat nggak works, ya selesai semua eksklusif ya kan sekarang. Sekarang para podcaster termasuk gue yang kontraknya let's say diselesaikan, ya mau dapat penghasilan dari mana lagi? Let's say sesimpel lo dapat misalnya gitu 10 juta rupiah gitu per bulan, itu selesai kan lo nggak tahu lo dapat dari mana lagi. Nggak segampang itu gitu. Jadi emang sulit banget sih industrinya. Kita lihat lo mengalami lah dengan sahabat kita Adit, jujur, radio, game over. Lo meyakini itu salah satu impact dari podcast gak? Ada part itu gak? Menurut gua ada, sebagai orang awam ya. Iya ada lah. Ada ya kan? Ada lah. Dan gua ngelihatnya bukan secara langsung tapi ya. Maksud gua yang ngebunuh pelan-pelan itu sebenarnya banyak sih faktornya. Ada digital media, ada podcast, ada dokumenter dan lain-lain. Yang ngebunuh juga kan sebenarnya platform-platform seperti Spotify, bahkan SoundCloud dulu, lo bisa play on demand gitu. Dulu ya. Iya, dan lo nggak radio itu kan depend sama satu DJ kan. Maksudnya siapa sih penyiar pada saat itu? Tastemakernya dia gitu. Ya sekarang kan tastemakernya banyak kok. Lo bisa jadi tastemaker diri lo sendiri di Instagram lo gitu. Nggak harus jadi satu orang yang ada di platform itu doang gitu. Nah, menurut lo si podcast ini akan ada ancaman juga seperti radio kedatangan podcast gak? Di kemudian hari? Ada. Sekarang tuh 2025 gue udah mikirin satu hal yaitu namanya micro podcast. Micro podcast tuh konten full itu cuma 5-10 menit. Jadi gue ngobrol sama lo tentang satu topik, let's say yang gue ahli, Luka Doncic. Itu lu masih paham lah. Misal ngomongin Luka gitu, Luka. Pindah dan itu 10 menit gitu kita ngomong. Cut down-nya 15 di TikTok, di Reels. Itu yang bisa ngancemin long form podcast. Karena cost-nya lebih rendah, topiknya lebih banyak, income stream-nya bisa lebih banyak, per cut down bisa beda-beda brand. Nah itu yang menurut gue bisa, yang ngebunuh podcast, itu podcast sendiri. Kreativitas orang-orang itu sendiri gitu. Menurut gue itu sih yang bisa ngebunuh. Yang ngebunuh long form podcast. Tapi lu percaya gak kita somehow tetap di karakternya ya, tapi harus adaptasi dengan berbagai macam platform itu. Contoh gue pernah menilai gini, gue dengan persona misalnya ada yang sportnya, ada yang apa, kayak TikTok bukan game gue nih, tapi gue harus adjust di situ. Sampai akhirnya gue ketemu satu orang yang anjrit lu di mana-mana pecah lo, tapi tetap menjadi oke. Gue ada orang itu. Siapa tuh? Denny Sumargo. Oh iya. Dia di TikTok gila. Sportnya tetap jalan, jadi host juga oke. Nah gue banyak look up ke dia sih. Sekarang, tapi lu setuju nggak? Ada kalau lu udah dapet semua itu kayak, ya lu hampir kayak Superman sih. Gue setuju banget bahwa semua platform butuh skill yang berbeda. Beda platform skillnya berbeda. Dan impact paling besar itu adalah ketika lu punya tim yang solid. Waduh betul. Dan gimana cara nyari tim yang solid? Gue gak pernah percaya dengan overhiring. Yang namanya overhiring. Let's say ketika gue take podcast, dengan kualitas yang gue punya, audio yang gue punya, gue sesimpel 4 orang. 3 camper, 1 audio. Camper itu bisa megang slate juga, lighting juga, and so on gitu. Biar gue train dengan segala aspek. In that case, biar mereka gagal misalnya dengan video, bisa diganti AI, dia udah jago di tempat lain dan and so on gitu.
Dan salah satu faktor paling penting adalah hire younger generations, Gen Z. Dengan nge-hiring Gen Z, gue tuh sekarang punya peraturan bahwa gue udah gak mau hire orang-orang di atas 2000 kok. Di bawah 2000 sorry. Di bawah 2000 iya. Jadi gue hire sekarang anak-anak 2002, 2003. Pegawai gue paling muda lahir 2004. Wah itu gue di USS banyak tuh. Lu kenapa batuk, Jay? Itu bukan umur lo soalnya. Iya. Oke 2002 oke. Iya. Tapi gue setuju. Karena dia yang tahu di TikTok ada apa. Exactly. Dia tahu potongan yang kita bahas tadi nggak cocok ada di situ. Cocoknya ada di shorts gitu. Iya. Cocoknya ada di sini di situ. Setuju. Satu informasi let's say kasus apa ya? Yang terakhir yang ramai banget ada ini tahun lalu. Siapa sih yang ditendang gagal otak anaknya siapa sih gue lupa deh. Di ada Indonesia. kasus di Indonesia. Rubicon siapa Oh namanya? iya. Iya. Rafael Alun. Emang iya? Iya anaknya kan? Dirjen pajak itu kan atau siapa Betul. lah? Nah, Kok kedip-kedip tadi? Betul. keluarga gue tahu dari platform berbeda. Nyokap gue taunya dari WhatsApp. Oke. Adik gue yang cewek taunya dari TikTok. Gue taunya dari Instagram. Adik gue yang paling kecil yang pada saat itu umur 13 tahun taunya dari YouTube Shorts. Oke. 4 konten itu informasi sama, cara penyampaiannya beda kok. Betul. Nah, itu cuma bisa dilakuin sama anak yang aktif di platform tersebut. Jadi makanya gue hire ya 4 generasi tersebut. Sekarang kalau lo memimpin sebuah perusahaan, terus ekspektasinya adalah lo tahu segalanya, Denny Sumargo tahu segalanya, gak mungkin lo kira Denny Sumargo ada waktu buat nontonin YouTube Shorts. Iya. Pasti punya tim yang solid untuk ngasih tahu. Betul. Nah itu menurut gue yang paling penting dan paling susah juga jadi pemimpin. Iya. Yaitu ngelepasin tanggung jawab untuk lo take over sebuah platform. Iya. Itu sih menurut gue. Sekarang lo kan bisa dibilang beberapa tahun terakhir di apa ya? Makna tuh gue lihat B+. Iya. Ya, segmentasinya. Iya. Lalu juga apa namanya selalu upgrade tiap tahun lo ada konten-konten apalah. Dulu yang buat bulan puasa tuh yang Betul. ada Mohan apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak kompetitor, lo merasa ada mentok gak secara inovasi? Aduh gue harus ngapain lagi nih ya? Nah itu disitulah. Itu terjadi gak? Terjadi banget. Disitulah peran-peran para Gen Z yang gue obornya gue kasih ke mereka lah. Menurut lo apa yang bisa ngehook para penonton gitu? Ya gue nggak bisa pungkiri bahwa ide gue mentok di situ kok. Maksudnya referensi gue udah nggak dengerin lagu di atas 2010 kali. Sama. Iya kan? Iya. Jadi gue nggak tahu referensi keren atau referensi skena tuh apa gitu. Gue mentok make di apa ya? Misalnya Carhartt gitu. Ya kita make ini dulu, ngerti gak lo? Benar. Gue gak tahu nih bakal keren lagi. Iya. Ya jadi referensi gue udah mentok di situ, makanya gue balik lagi ya gue menggunakan teman-teman gue yang lebih muda gitu untuk nyari tahu, ngobrol sama adik gue. Jadi gue anti banget orang-orang yang diskriminasi generasi di bawah kita gitu. Gue setuju. Memang Gen Z ada yang bilang moody dan lain-lain. Cuma harus gue akui mereka punya point of view yang sangat kepake banget. Sekarang Gen Z moody dan suka pindah-pindah pekerjaan, ya kan? Itu kan salah satu stigma yang kita dengar gitu, atau bahkan fakta yang kita dengar gitu. Betul. 3 bulan di perusahaan ini, bosen gue pindah ke situ. Betul. Sekarang pertanyaannya, kalau lu punya pilihan itu di umur segitu, lu ngelakuin nggak? Mungkin. Iya kan? Iya. Karena lu nggak punya pilihannya aja sekarang. Iya. Ya kalau lu punya pilihan di saat itu urban terus ada pilihan USS juga gitu, lu ambil dong dua-duanya. Gitu. Iya benar. Ya sekarang kan kita nggak punya pilihan itu gitu. Betul. They do gitu. Jadi they have that access to do so. Jadi menurut gue banyak banget stigma yang karena kita nggak punya opportunity-nya, jadi jangan lo nggak diskriminasi mereka gitu. Tapi balik lagi tentang konten, gue juga setuju dengan Adriano Kalbi. Dia bilang bahwa di Indonesia horor dan komedi yang menjuarai gitu. Iya. Kalau di US beda cerita, komedi dan investigasi. Oh gitu. Karena horor nggak setinggi itu kan, mereka nggak besar dengan Maling Kundang, mereka nggak besar dengan cerita Nyi Roro Kidul, Simbad di Jembatan Ancol, itu nggak kena kan, mereka ya taunya ya Ted Bundy,
Iya, Ted Bundy. Taunya kasusnya O.J. Simpson. Jadi besar dengan hal-hal investigasi. Nah itu yang nge-shape mereka untuk bikin konten. Iya jagoannya di situ gitu. Iya. Nah kita harus lihat juga culture kita dari dulu itu apa sih? Gitu. Itu yang bisa selalu kita trace back untuk oh ya udah Ramadan konten kita harus berbau seperti ini nih karena budaya kita kayak gitu. Yeah. Itu brainstorm yang harus kita lakuin gitu sih. Walaupun gue merindukan momen Ramadan, disitulah gue sholat sama Iyas. Betul. Rare, itu rare. Yang mana? Bukber. Oh iya. Gak itu rare gak jujur. Rare. Kita cabut sama Renda tuh. Iya, habis benar, itu. benar. Iya, benar. Tapi memang apa si podcast ini juga menurut gua ada satu teori gini. Mungkin lu setuju nggak untuk perpanjangan tangan podcast ini berumur panjang atau platform media lah. Lu nyentuh ke generasi bawah. Iya, itu penting. Itu sampai didengar kan ada beberapa produk tidak berjalan karena mereka tidak punya regenerasi pendengar. Betul. Yang dengerin udah. Begitu pula di brand lah. Cuma kalau lu bisa sampai ke bawah terus, itu long last. Cara melakukan itu, nih sebenarnya media itu kan kuncinya dari dulu selalu satu, yaitu talent yang tepat. Ya kan? Rans punya Raffi Ahmad. Bahkan kalau kita lihat skala yang lebih gede, Net punya Sule Andre. Ya kan? Selalu ada wajahnya gitu. Saat itu ya. Nah gimana cara kita memperkenalkan wajah baru ke generasi baru kan? Jadi itu yang paling gue takutin sekarang. Wajah gue tuh mentok di Gen Z kali. Atau di millennials malah. Gen Alpha mana kenal, yes. Nah gue harus nyari talenta baru untuk memperkenalkan Gen Alpha gitu. Harus ada wajah baru gitu. Nah siapa kan? Pertanyaannya siapa gitu. Dan gimana cara mencarinya? Susahnya setengah mati. Dengan alasan konten naik setiap hari tuh bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Asli. Dan lo gak tahu nih orang siapa gitu. Apakah dia long last gitu. Salah satu talenta yang luar biasa let's say Dustin gitu. Dustin bisa menyentuh hati Gen Z dengan kegilaan dia apa segala macam. Tiba-tiba naik Oza sama Sastra. Dia wajah baru buat Gen Z gitu. Setelah Oza Sastra bisa naik lagi. Yang perpindahan itu cepet banget. Benar. Jadi gue gak tahu siapa harus gue tarik untuk sebagai media yang kayak gue ambilnya buat media konten gue gitu. Belum lagi mereka minta harga yang sangat tinggi misalnya gitu. Karena mereka tahu value mereka di mana gitu. Jadi emang susah banget ngerunning media dan untuk nyentuh hati generasi-generasi baru. Tapi so far lu menerapkan itu gak? Menerapkan. Meng-hire tandem baru seperti programnya Om Ded deh? Enggak hire gue. Enggak. Sistemnya enggak kayak gitu. Sistem gue adalah lu mau gak ngebangun sesuatu dari nol sama gue. Gue funding. Itu sudah terjadi? Itu sudah. Oke. Salah satunya yang gue bantu juga Nikita Willy. Nikita Willy waktu itu bukan, ya kan dia gak butuh funding ya kalau dari gue. Iya benar. Nikita Willy training sama gue gitu untuk podcast dia. Itu kan secara gak langsung ilmu gue kasih ke dia. Itu ada beberapa hari gue sama dia ke kantor gue tiap hari. Terus gue ngasih tahu ini cara interview yang baik, gini, cara riset. Itu kan bisa gue apply ke teman-teman lain di luar Jakarta ya. Karena kita gak bisa mikir Jakarta doang. Betul. Di luar Jakarta banyak banget talenta-talenta yang lebih unik gitu. Pasti. Yang lebih ke rootsnya mereka lebih dekat dan komunitasnya lebih kenceng juga. Pasti. Jadi itu yang gue coba lakuin sih. Karena kasihan juga kok misalnya gue punya duit, gue ngambil lo sebagai talent. Terus ya udah kalau karir lo, kalau gue berhenti ngegaji lo selesai dong. Jadi gue maunya semua sharing profit dan sharing biar ada sense of belongingnya gitu sama karya. Itu gue setuju. Itu yang paling penting. Gitu. Itu gue setuju. Sekarang kalau kita bergeser topik pembahasannya, gue discuss sama Selos. Oh itu jenius tuh. Dia bilang gini, kok gue malah suka, misalnya gue juga streetball kan, itu bagus kok. Justru segmentasi niche. Betul. Itu tuh bagus. Nah menurut lo bagaimana? Bener. Ya kayak dia kan tentang boxing. Tentang martial art lah. Jadi lebih nyala kok dibanding yang lain. Jadi gak mainstream. Nah lu setuju gak? Setuju banget gue. Ketika lu ada McDonald gitu. Kenapa lu mau bikin Mang Donald gitu misalnya. Kayak. Saya Pak Gembus. Iya mendingan gue Pak Gembus aja gitu ya. Lebih niche gitu. Kayak lu udah ada burger. Jual jutaan per hari.
kenapa lo bikin burger yang serupa gitu. Iya. Mending lo tahu ada segmen lebih kecil yang bisa lo ekspansi jadi segede McDonald gitu. Iya. Itu yang selalu gue bilang juga sih keluar, bahwa lo harus nyari niche lo apa gitu. Find your niche gitu. Karena mungkin di otak lo yang suka dikit gitu. Ya berarti tugas lo untuk gedein itu kan. Iya benar. Streetball itu kan sebenarnya kalau lo bilang kecil, nggak kecil-kecil amat. Enggak lah. Jutaan orang main di dunia. Iya, ya jutaan kan? orang. Dan itu bisa lo kembangin sendiri gitu. Belum ada podcastnya di sini tentang streetball. Yang nonton paling berapa? 12 orang awalnya. Tapi kalau lo bikin community gathering, lo datengin, let's say kemarin lo datengin profesor. Iya. Itu ya, ini salah satu case study yang menurut gue luar biasa sih kok. Lo ngundang profesor kemarin. Profesor tuh dari gue kecil. Asli. Dari anjing gue nonton TV pertama, gue ngeliat dia sama Hot Sauce. Sampai sekarang kayak gitu orangnya. Iya. Datang. Sekarang pertanyaan gue, ketika dia datang kemarin buat coaching klinik, yang bayar lo untuk gue mau daftar coaching klinik sama dia, pertanyaan gue, seumuran gue apa bocah-bocah? Campur. Tapi banyak kan bocah-bocah kan? Bocah-bocah, iya. Itu kan regenerasi yang paling gokil menurut Itu gue. gila. Iya, dan itulah anak-anak yang bisa lo dengerin podcast lo, bahwa kayak gue bikin podcast streetball. Ya buat mereka, bukan buat bapaknya. Iya. Bapaknya udah gak ada waktu. Benar. Itu menurut gue yang bisa lo lakuin gitu. Dan find your niche tuh buktinya ada di situ. Iya benar. Ya, dan nggak emang awalnya sulit sih untuk nemuin niche lo gitu, karena kan lo harus ada menelibatkan passion lo, kecintaan lo terhadap sebuah topik gitu, dan lo harus investasi bukan hanya uang tapi tenaga lo di topik itu sih menurut gue gitu. Sama yang penting, gue juga mengadaptasi, lo harus ada unsur fun-nya sih. Kayak itu yang gue berlakukan di Grind Boys. Oh itu harus. Sama Kemal, jadi kita kayak playground aja. Iya. Gak kayak kerja, duduk ngalir. Grind Boys tuh game changing tau. Gitu Iyalah. Ya gue gak tau ya, lo sebagai, ya sekarang orang-orang nyolek kok. Iya juga ya. Itu gue gak pernah prediksi hal itu sih. Iya kan? Iya. Ya orang gue lagi duduk gitu, terus di kanan gue misalnya ngomong kayak bab gitu. Kan itu sesuatu yang, anjing ini kan Rico. Ngerti gak lu? Asli sih. Kayak Gue sampai misalnya gue lagi ke Union nih, tim mau bayar kan gitu. posisi dia kan. Iya. Bang, gue nengok. Bang, iya. Lu manggil Rico aja kan? Gue bilang, iya nggak apa-apa bang kata dia. Tapi iya gue memang. Ini sorry sebelum itu ya. Lu enak kok, cobaan VAM gitu atau BAP gitu. Ini gue sering banget nih. Gue lagi di mall gitu. Paling sering gue di bandara atau imigrasi. Orang imigrasi gue ngeluarin paspor nama. Saat dia nggak nyebut nama gue, dia Magna Talks, we talk, you listen. Dia ngeluarin tagline. kan maksud gue kayak Bang Iyas gitu kan enak gitu ya maksudnya. Kan kalau kayak gitu jadi bingung mau ngapain gitu ya. We talk, you listen. Ya. Episode berapa nih? Iya gue kayak sih gue. Tapi ternyata ada impact ya. Lu ngerasa fun-fun aja gitu. Ya lu bikin Grind Boys emang lu niat bikin sebuah generasi nyolek-nyolek. Enggak. Begitu pula gua gitu. Tujuan gua bikin Magna Talks apa sih di awal kok? Gua anak Tambun, masih jauh dari sini. Masih sejam lagi dari sini. Gua cuma pengen deket sama orang-orang artis-artis Jakarta. Gua ngefans sama Eva Celia gitu. Gua ngefans sama Aryo Bayu gitu. Gua pengen ada kesempatan 1 jam aja sama mereka gitu. Nah, sekarang Eva Celia kemarin bridesmaid bini gua gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan maksud gua, keinginan gue yang masa kecil gue di Bekasi pengen punya kenalan anak Jakarta, ya awalnya kayak gitu, nggak nyangka bisa kayak gini bener. Gitu. Sampai satu titik lu berhasil menjadi penyiar radio. Oh iya. Itu kan wishlist lu juga. Wishlist gue dari kecil itu. Iya. Dan gila gue masih bisa bilang sampai sekarang meskipun gue dipecat ya. Gue bisa bilang bahwa nggak ada pekerjaan yang lebih menyenangkan daripada siaran. Oh ya? Itu gue pegang sampai sekarang. Coba lu bandingkan dengan profesi lain. Yang sejenis lah. Gak usah sejenis deh kok, gue pernah dibayar 100 juta. Buat ke Jepang. Nah ini gue suka nih kalau soal duit-duit begini nih. Oke. 100 juta ke Jepang. Gue pernah dibayar 100 juta ke Jepang. 100 juta itu bukan bayaran gue. Itu uang buat gue selama di Jepang. Berarti 10 juta per hari kan. Dan itu duit gak boleh habis. Nggak boleh sisa, balik harus habis. Oke. Karena gue bikin konten makanan.
Okay. Jadi lo harus makan 10 juta per hari. 10 makanan per hari. Gila, berberapa lo? Bertiga doang. Itu pekerjaan luar biasa. Enak? Iya maksud gue, anjing lu dikasih 100 juta pocket money buat makan doang gitu. Itu di luar expenses lainnya. Masih lebih enakan bangun jam 6 pagi, ngobrol, pulang. Masih enakan gue siaran daripada itu. Oke. Seenak itu kok siaran. Kenapa? Kenapa semenyenangkan itu siaran? Karena gue menemukan partner yang tepat. Adit udah kayak abang gue. Benar. Adit udah kayak saudara gue yang gue di mobil gue ada tempat magnet. Oke. Fotonya tuh foto gue sama Alexa, anaknya Adit. Wah, sangat menyentuh hati sekali. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Gue mumet nih kok. Gue lagi mumet nih. Hari Iya, Senin gue emang libur. Gue ngapain? Gue jemput Alexa sekolah. Oh ya? Iya. Segitunya lo? Gue ke BSD. Wow, Gue oke. jemput Alexa pulang yuk. Yuk, ayo. Karena gue menemukan saudara gue di radio itu. Iya, gitu. iya. Dan gak semua orang menemukan, mungkin gak menganggap radio segitunya karena mereka gak nemuin partner yang tepat. Gitu. Itu yang menurut gue paling mahal dan kenapa itu menyenangkan. Oh, itu mahal sih. Mahal iya sih. Kan? Dan lo ngelakuin itu tiap hari gitu. Jam 6 sampai jam 10, gue ya ketemu Adit. Iya, lo kayak ya seru aja gak sih setiap pagi ketemu gitu. Bokapnya meninggal, kita ke Kuningan Jawa Barat barengan gitu, naik mobil. Yang menurut gue itu yang paling mahal dari sebuah pekerjaan sih. Bukan hanya menyenangkan tapi lo tahu lo dapet apa dari situ, dan ternyata gue dapet seorang kakak gitu. Benar. Gitu. Benar. BSD sih iya benar. Iya kan? Iya benar. Dan itu bisa dibilang ya kan lo tapi partneran radio bukan sama dia doang kan? Gue value sama Aiku gitu. Feli sama nyokap gue udah kayak nyokapnya sendiri gitu. Oke. Feli nikah, yang nyupirin dia ke gereja gue. Waduh. Oke. Yang anjing lo, gue tuh baru semakin kesini ya. Pertemanan kita kan makin dikit ya. Iya, makin itu aja kan. Betul. Tapi semakin dikit tuh semakin lo nge-value pertemanan itu gak sih? Pasti, itu betul banget. Dan gue baru sadar itu ya 2-3 tahun terakhir. Dulu pertemanan, let's say lo ngelakuin sesuatu yang salah gitu. Temen lo ngedukung lo ngelakuin itu kan. Dulu iya. Iya kan? Dulu iya. Sekarang tuh kalau pertemanan yang bener kayak, gue boleh ngomong sama lo serius gak? Anjing, bener. Itu menurut gue anjing. Jadi ini agak menyimpang dikit tapi korelasinya ada nih, bahwa yang terpenting ketika membuat sebuah perusahaan atau sebuah bisnis gitu. Ya. Itu tuh circle yang solid. Itu gue setuju. Bukan cuman pertemanan atau karyawan, kolega, atasan, tapi pertemanan lo tuh secara nggak langsung impactful ke situ lo. Apalagi pasangan. Itu menurut gue. Dan harus dipisahkan juga, biasanya kita kalau build business based on pertemanan atau circle ya, itu lemah di part toleransi untuk gua akan buka sesuatu yang gue maaf ini dong, iya dong, buka dong apa gitu. Tapi ini kasus orang. Kasus orang, oke. Dan gue yakin teman-teman Malik nggak apa-apa gue ngomong ini. Oke. Malik bertahan kurang lebih selama 22 tahun as per we speak. Iya. Perubahan personilnya cuma sekali, itu berapa puluh tahun lalu gitu. Gue nanya ke masing-masing personil, kenapa bisa bertahan segininya gitu. Jawabannya beda-beda kok. Tapi satu yang mereka pegang bareng-bareng, yaitu semua punya porsinya. And I trust you for doing that. Lo bagian bisnis, gue percaya sama lo ngelakuin itu, dan gue nggak bisa ikut campur. Lo bisa musik, gue nggak ikut campur. Lo bisa di situ. Gue nanya dong dari segi bisnis. Berarti lo setiap manggung, let's say misalnya 50 juta gitu, lo bagi 5 dong? Enggak lah, kan porsi beda-beda. Oh gitu. Itu malah yang harus ini, yang harus terjadi. Gue baru sadar. Lo nggak bisa punya podcast lo bagi 4 orang nih. Lo misalnya berapa sih? 5 orang, 20%. Nggak bisa. Lo nggak bisa bagi rata. Karena porsi lo lebih gede di situ. Dan itu adalah apresiasi terhadap lo. Kalau lo mau nambah persentase, berarti ya lo harus buktiin bahwa lo bisa ngasih lebih. Setuju. Disitulah yang menurut gue paling penting secara bisnis dan pertemanan. Ada satu hal yang ngegabungin itu. Itu kepercayaan, trust. Oke.
itu yang harusnya dilakuin dari awal sebetulnya. Oke. Gitu. Gue pernah mengalami lagi. Iya kan? Ya. Urban. Tapi lu setelah ada grind boss, lu kebian gitu ya, fuck you gitu ya. Gak. Coba kan. Nanti kita jawab itu off cam gitu. Coba gue kalau menjelaskan, gue pernah menjelaskan ke beberapa teman atau pihak terkait. Beda nih KPI-nya berbeda, share-nya berbeda. Mereka suka bingung. Gue menganalogikan gini. Lu pikir nggak kenapa Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron, Jordan ini gajinya beda? Iya. Tapi kan itu olahraga kok nggak bisa. Nggak bisa. Sama, gue bilang. Iya. Kalau kita RUPS, gue paling perform, bagaimana? Iya. Value-nya beda. Value-nya beda. Dan itu harus dari awal lo harus tahu value lo berapa. Iya. Bahwa value gue lebih gede. Karena kan biasanya pertemanan kalau bikin bisnis, dan ntar kalau kita dapat brand kita bagi rata. Iya. Sekarang lo ngomong begitu. Begitu. Kalau itu dealnya baru jutaan. Kalau dealnya miliaran? Iya. Bahkan ada beberapa teman gue yang cukup menarik. Mereka memperlakukan kayak gini ya. Mereka memotivasi staff yang senior ya. Iya. Lo kalau perform 3 tahun terakhir, kita kasih share. Wah itu menurut gue seru tuh. Iya. Jadi kayak anjir gue mau buktiin nih. Gue ada satu partner gue. Dia bizdev gue. Oke. Gue nanya, lo di Magna Talks, tujuan lo apa? Gue gak akan pernah lupa dia ngomong apa. Apa tuh? Gue mau jadi partner bisnis lo. Oke. Yang lain gue tanya, gue mau punya rumah. Gue mau punya mobil. Gue mau nyokap gue begini. Dia bilang gue jadi partner bisnis lo. Wah. Dia mau sukses tergantung sekerja keras dia. Itu kan lo mikir kayak gitu kan. Anjing apakah gue worth it untuk ada di posisi ini. Ini udah ada orang yang sepercaya itu bukan hanya sama gue ya. Iya. Tapi sama perusahaan gue loh. Itu kan kena di gue gitu. Betul. Dan disitulah gue bisa percaya sama orang-orang tertentu gitu. Dan terkadang ini juga yang harus penting juga sih kok. Bedain pertemanan sama kolega. Betul. Jangan betul. Gue pertemanan kolega keluarga. Bedain. Gue gak pernah bilang teman-teman gue yang syuting setiap hari sama gue. Gue bilang mereka keluarga gue gak akan pernah keluar dari mulut gue. Tapi gue treat mereka mungkin lebih dari keluarga. Iya. Kita ke Jepang, ke Niseko bareng-bareng udah gak kayak keluarga apaan. Asli. Gitu. Akhir tahun kemarin kan? Akhir tahun kemarin gitu. Tapi maksud gue gak akan pernah gue nge-treat kalian karena kalian punya keluarga masing-masing. Lo di sini tujuan satu nyari duit. Iya. Kalau gue gagal ngelakuin itu, ya gue minta maaf. Cuman gue akan coba sekeras mungkin bahwa itu nggak akan pernah terjadi gitu. Gue gagal ngelakuin itu, bukan karena keluarga, tapi lo punya keluarga yang harus lo bayar dari sini gitu. Iya. Itu yang penting juga sih. Itu gue setuju sih. Ya kan? Gue mau menjawab. Gue punya experience. Gue punya tim. Kasih respon yang cukup bikin gue kaget seperti lo juga. Terjadi di Urban. Kamu mau apa kedepannya? Ini. Ada satu orang nih. Lo mau ngapain? Gue mau belajar di sini sehingga satu titik gue akan nyaingin brand lo bang. Anjrit. Itu. Kobe Bryant lo. Lo Kobe Bryant lo gue bilang. Iya dong. Kan Kobe ketemu Jordan. Gue bisa ngalahin lo. Dan benar terbukti di Urban itu dia salah satu staff paling krusial banget. Dan memang ya itu bedanya sih. Tujuan di awal tuh ngaruh banget sih. Iya benar. Gue mau di perusahaan ini berapa lama. Gue tuh udah gak mau ngajarin editor-editor gue cara grading, cara ngedit, enggak. Karena gue ada jatah duit buat untuk nyekolahin mereka tanda kutip. Misalnya short course 3 bulan belajar topik tertentu. Gue bilang ke mereka gue gak akan sekolahin lo grading, editing, sound design. Gue akan sekolahin lo cara menggunakan AI. Karena peran itu yang lo pelajarin 3 bulan ini bakal diganti nama AI anyway. Iya sih. Photoshop atau Premiere akan ada versi barunya lagi. Lo harus belajar lagi gitu. Lo harus
gue train untuk menjadi bosnya AI, bukan gimana cara lu digantikan AI kan. Benar. Nah itu yang hal-hal yang gue lakuin juga tuh sama mereka, bahwa kita tuh nggak bisa jadi mediocre sebagai orang gitu. Harus lebih dari itu gitu. Itu yang paling susah sih sebenarnya untuk nge-train orang, ya kan? Si Magnatalk berapa orang ya timnya secara keseluruhan? Dengan sekarang lu tebak deh berapa konten gue yang naik tahun lalu. 66 konten di YouTube. Di Instagram tuh kurang lebih ada 230 konten yang naik. Tiap hari kita ada produksi. Lu tahu gak kita ada berapa orang? Tebak deh. Tebak ya? 7. 6. Oke. Gila juga tim lu. Tim lu kecil tapi kuat berarti? Tim gue kecil dan kuat, dan di luar itu diskusi jalan mulu. Oke. Dan kita tuh tahu ada hiccup di lo nih. Lo lama di sini. Oh, efeknya ke semua. Oke. Dan semuanya menyadari bahwa mereka tuh nggak ada yang keberatan satupun. Kemarin tim gue syuting di Sumba, Mentawai, Papua, Batu Karas, Lombok, di pedalaman Mentawai. Lu ikut? Gue nggak ikut ya, karena gue lagi fokus ngurusin nikahan kan. Pedalaman Mentawai nggak ada air putih kok. Mereka tiap hari ngerebus air dari sungai. Nggak ada sinyal, nggak ada apa segala macam. Video dokumenter tentang surfing sekarang lagi di grading di Perancis. Nanti bakal ditayangin insya Allah tahun ini di Stanford University. Keren. Nggak ada yang ngeluh satupun. Damn, bagus. Nyampe Jakarta, apa mereka cuti seminggu? Nggak. Mereka grading buat ngasih lihat tim Perancis. Gue mau kurang lebih kayak gini. Nggak ada yang nyuruh. Kenapa? Because they know bahwa perusahaan ini perusahaan mereka. Betul, itu yang penting. Iya. Berarti ke 6 orang itu tuh pakai hati semua ya? Iya. Dan kelihatan gitu. Dan kalau misalnya lagi selek nih, ngomong. Nggak ada diem-dieman. Nggak ada dia kayak ini ngelakuin kayak tadi. Nggak, lu ada permasalahan apa dia mau diselesain berdua atau kita bareng-bareng nih. Anda ngerasa agak dingin. Ngomong kayak gitu. Ada kalanya lah ya? Ada kalanya. Ya pastilah kayak gitu. Dan itu penting menurut gue. Gitu. Yang lo nggak bisa nyelesain secara kekeluargaan biasanya. Karena kekeluargaan kan lo biasa diem-dieman, selek, terus apa. Enggak, ini perusahaan. Dampaknya ke semua gitu. Dan gue selalu buka-bukaan soal angka. Sama mereka? Full. Penghasilan kita segini, gimana carain? Runway gue sisanya segini. Gue gaji lu cuma bisa sampai segini. Gimana caranya? Wis, ada kalanya runway gue sisa 3 bulan kok. 3 bulan. Gue keluarin data, runway gue segini. Editor, graphic designer, social media, semuanya. Lu tebak ngapain? Nelfon-nelfonin klien. Padahal bukan tugas mereka. Sama decking. Apa gak nangis gue? Ini gue terharu ngeliat itu. Oke. Mereka tuh bukan demi gue digaji di bulan keempat loh. Mereka demi lo, kolega gue bisa digaji di bulan keempat. Wow. Siapa yang nyelamatin gue pada saat itu? Gue bisa ngomong sekarang. Siapa tuh? Wilda. Oke. Itu perusahaan saved my ass. Pada tahun itu, dan gue nyampein ke dia. Tahun berapa tuh ya? 2023? 23. Ya. Itu yang, dan ketika itu terjadi, Mbak Wilda saved our ass gitu. Ketika kita lagi seret lagi, anak-anak gue yang ngingetin gue. Lu gak inget masa itu kita semua Avengers nih. Kita bisa kok kayak gitu lagi. Oh iya, siap. Avengers, benar. Di itu kok. Benar. Nah itu gue ngebangun tim segitunya 7 tahun. Iya, keren. Gak gampang gitu. Keren. Itu ya menurut gue sih lepas dari apapun lo udah cukup qualified jadi leader tuh ya. Karena nggak semua orang punya bisa nge-build itu kan di lu. Gue ditanya. Drive-nya di lu itu. Gue kalau boleh jujur, gue 4 tahun gue gak naik gaji. Gue 4 tahun gue gak ngambil dividen.
gue di 2022 jadwal gue dijemput jam 2 pagi dari Tambun, siaran TV, bawa berita sama Pidabel. Iya. Sampai jam 9 pagi. Itu jam 2 pagi gue harus riset depan ini karena berita dari Rusia apa segala macam semua. Jam 9 pagi. Nyambi juga jadi editor in chief di CXO. Habis itu ke Magna Talks, bantuin mereka. Habis itu gue siaran malam sama Feli sampai jam 8 pagi. Nyampe rumah jam 10, besokannya dijemput lagi jam 2 pagi. Gila. Gue setahun gue tipes 6 kali. Wow. Itu di masa-masa itu kok. Gue baru sadar, anjing Magna Talks masih bisa running loh tanpa gue ada di kantor setiap hari. Karena timnya solid. Iya. Karena mereka tahu apa yang harus mereka kerjain. Gitu. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan gue gak mentingin duit buat guanya. Gue mentingin buat kita dulu. Karena gue gak mau jadi pemimpin yang bilang sukses bareng-bareng tapi yang kaya lu doang. Lu katanya mau sukses bareng-bareng. Kalau lu punya rumah sendiri. Aduh, gue pernah denger lagi. Iya kan? Iya. Gue pernah denger. Iya. Asli, Dit. Posisi gue mobil listrik gitu. Kemarin salah satu karyawan gue bilang ke rumah dong, gini. Tinggal di rusun. Oke. Gue kayak anjing. Rusun mana? Rusun nggak jauh dari sini juga. Okay. Ya dia nggak miskin banget, cuman maksudnya emang karena dia ada tempat aja di rusun dan dia memilih untuk di sana daripada ngekos gitu. Okay. Cuman ini bukan soal dianya, cuman soal lingkungan gitu. Iya. Gue ngeliat bahwa gila, ini orang-orang kerja kerasnya mungkin lebih dari gue loh. Apa gue mau serakah untuk ngambil porsi mereka gitu. Itu yang menurut gue orang tuh harus bisa berpikir kayak gitu loh. Bahwa lu tahu kapan berhentinya gitu. Iya. Bedanya 1 juta detik sama 1 miliar detik lu tau berapa? Berapa? 1 juta detik itu 11 hari. 11 hari. 1 miliar detik. Iya. 31 tahun. Oke. 1 triliun detik itu 31.000 tahun. Oke. Gapnya tuh tinggi banget. Oke. Kadang tuh lu kalau udah dapet sekian juta, lu mau lebih. Iya. Padahal porsi itu bisa lo kasih ke orang yang lebih, yang ngasih lo untuk ada di posisi itu loh. Betul. Itu yang kadang orang lupain. Iya. Jadi makanya ketika ditanya, apa sih hal yang paling lo banggain selama lo berkarya 7 tahun di Magna Talks? Iya. Bahwa anak-anak gue ke Jepang megang salju. Iya. Itu tim lo semua ya? Tim gue semua. Itu, iya. Gue pernah ngobrol sama Ed Sheeran kok. Gal Gadot. Iya. Ahok. Semua. Gue Pagita. Gal Gadot sih gue yang garis bawah sih. Iya kan? Iya. Gak ada yang bikin gue lebih bangga daripada bahwa mereka ketika di akhir tahun kemarin gue nanya, lo pada di akhir tahun mau apa? Gue pengen megang salju untuk pertama gas. Gak mikir. Oke. Nginep Hilton gue bilang. Sedap. Itu. Tuh Jai. Kita dong berangkat. Kadang-kadang salju Revo Town Square. Oh Bekasi. Ini Transmart Bintaro. Iya. Transmart Bintaro juga ada. Gitu. Iya. Dan gua harap ketika uang gua let's say udah triliunan atau ratusan miliar, amin gitu. Gue masih punya mindset ini kok. Harusnya iya. Itu yang gua harap tuh. Iya. Karena takutnya gue terlena dengan, ya yang kita tahu orang-orang kan banyak yang bisa berubah dengan waktu, dengan uang mereka gitu. Gue tuh masih berharap 6 ini gitu, orang-orang ini masih bisa bikin gue jadi diri gue sekarang. Gitu. Oke, Gitu sih. mantep. Ini gue akuin sih. Gue tidak menyangka mindset yang lu bikin ke anak-anak bisa sampai itu tadi gue mes tuh di Mentawai apa. Iya. Mereka nggak mau cuti. Wah, itu luar biasa banget sih. Iya. Berarti you're on the right track nih. Semoga ya. Semoga. Ya. Iya. Terdekat makna ada apa ya? Terdekat makna gue sangat menyayangkan dengan adanya 0,5 juta followers di sekian banyak platform. Gue cuman kenal mungkin 5-10 orang yang follow kita gitu. Maksudnya bagaimana? Dari sekian banyak followers nih. Iya. Gue cuman bisa apal nama mereka mungkin 10 gitu. Gue pengen banget ketemu mereka secara langsung gitu.
Pengen bonding community itu gitu. Itu yang pengen gue. Ya lu Green Boys gitu. Lo kenal banyak dengan nama-nama itu gitu. Gue ada grup Telegram gitu. Iya. Itu yang menurut gue mahal sih kok. Lo kenapa gak bikin? Karena beda. Karena lo bertiga, lo ngoceh tiap minggu gitu. Gue kan tamunya beda-beda. Ada yang datang buat tamu ini, buat tamu itu. Jadi susah sebetulnya. Betul. Tapi itu fokus gue di tahun ini. Platformnya apa, bentuknya seperti apa masih belum gue godok sih. Tapi gue masih berharap banyak banget pertemuan dengan mereka sih. Iya. Ya mungkin bikin offline event. Itu. Dan lain-lain kayak workshop gitu-gitu ya. Iya, benar. Itu yang paling susah. Lo udah berapa tamu ngomong gini nanti ditagih lo. Iya. Oh iya. Tapi bisa disupport ya sebenernya. Bisa support? Iya benar. Tapi nih subscriber 200 kok bisa bagus begini ya? 200 bukan baru 100 ya? Enggak, jujur belum 100 loh. Berapa hari lalu kan baru mulai. 200. Oh, udah. Iya, bisa support aja, jago ya platform ini ya. Makanya. Banget. Iya. Jangan masuk barter. Emang dia naik pesawat kemana ke Jogja nggak ada. Misalnya Jogja nih, jangan ngejanjiin. Benar. Tapi itu sih yang gue iri dengan banyak orang gitu, bahwa gila lu bisa sedekat itu ya sama orang-orang itu gitu, sama pendengar lo gitu. Iya. Itu mahal banget sih, Yes. Mahal lah. Karena gue pertama kali lihat fenomena itu slang dengan slankersnya. Oh, parah. Dan gue melihat waktu Grind Boys itu kita kayak karaoke atau apa. Enggak. Bawa bendera, Yes. Iya. Kayaknya waktu di ini lo ada nggak? Podfest. Iya, gue gak datang. Oh lu gak ngisi ya? Gak ngisi gue. Gak ngisi ya? Iya. Tapi itu gila. Gue ditaruh sama BKR di headliner. Itu sampai, ya gue sih, itu kan dunia baru buat gue ya. Podcast live gitu. Ya itu gue merasa bener bahwa betul kita perlu mereka. Iya. Dan gue menganggap mereka bagian dari keluarga sih. Slang kalau gak ada slankers, gak jadi slang. Betul. Iwan Fals kalau gak ada OI, betul. Gak jadi Iwan Fals gitu. Gue bersyukur banget gitu, gue bisa kenal sama Bim Bim, sama Om Iwan dan lain-lain gitu. Itu yang harus dipertahanin sih. Iya benar. Karena lo, atau ya kedekatan lo dengan Bim Bim juga, kita sama-sama pernah ke rumahnya gitu, pernah ngelihat anjing ini yang diidolakan sama jutaan orang nih. Parah. Dan orangnya sesederhana itu kok. Iya. Kok lu mau tengil? Iya, kan? Iya benar. Iya kan? Itu gue Mas Bim Bim juga jadi tolak ukur gue bahwa lo jangan tengil-tengil deh. Jangan tengil-tengil. Dia aja santai. Gue slang datang ke kantor, wawancara ngobrol. Iya gue lihat. Ramean. Terus full tim tuh berlima. Sebelum itu kan gue makan siang dulu nih di rumah Mas Bim Bim. Terus Mas Bim Bim gini, besok kita bawain lagu apa? Terus gue bilang, lah bawain lagu. Lah mumpung ada kita semua, kita jarang-jarang ngejam lah. Ngejam, gak apa-apa Mas. Ya gak apa-apa lah. Undanglah teman-teman kamu. Gue undang teman-teman gue. Gara-gara mereka, sekarang ada program namanya live session di Makna. Oke. Gara-gara Mas Bim Bim bilang, kita tanggung udah nyampe sini, udah tinggal bawa gitar, tinggal bawa apa. Sampai ada programnya. Keren. Itu impact ya? Impactnya segitunya gitu. Oke. Ya, gak, apa ya, lo jangan pernah menyia-nyiakan waktu sama orang yang di level itulah. Betul, setuju. Kayak susah tau lo dapat waktu kayak gitu. Top 5 narasumber favorit lo? Aryo Bayu nomor 1. Kenapa? Gue kenal Aryo Bayu mungkin 2013 kali ya, pas gue masih kerja di Vice. 2016 kali, 16 gue kerja di Vice. Singkat cerita, 3 tahun kemudian dia lagi beli kopi di Makna Talks. Di Makna. Oke. Aryo Bayu. Kuncit? Posisi udah di Kemang. Gue gak kenal dia. Gue yakin banget dia gak kenal siapa. Gue siapa gitu. Gue cuma datang, Aryo, gue punya podcast. Kita pernah ketemu dulu di Vice. Dia ngomong apa? Lah, Iyas. Dia tahu nama gue. Gue ngekos di sini kok. Tergampang gue kesini apa segala macam. Oke. Datang podcast, rekamannya rusak. Audionya hancur, segala macam. Oke. Gue bilang, sorry banget nggak bisa tayang nih, audionya hancur. Aman, besok gue datang lagi. Dia datang lagi besokannya. Ngobrol sama gue. Pas ngobrol, ada satu momen di mana di podcast sebelumnya, gue ngomongin tentang almarhum bapak gue. Oke. Singkat aja gitu. Dia ngingetin gue, yes, cerita lo yang kemarin sangat sentimental buat lo. Boleh diceritain ulang gak biar teman-teman bisa didengar? Biar bisa dengar.
Besokannya gue ke Lawless Burger. Iya. Ini sebelum gue Iya gak apa-apa. Ya kan anak-anak juga. Iya benar. Datang ke sana. Ari Bayu lagi ngantri mau beli burger. Gue di belakang dia. Bilang, bye. Oh yes. Lo sama siapa gitu kan, dia nanya. Gue sama pacar gue, waktu itu gue masih pacaran sama Indira. Lah mana? Kamar mandi. Oh ya udah. Indira keluar. Dia megang pundak gue terus bilang, "Nih laki lo, interviewer terbaik, lo gak nyesel pacarin dia." Gue baru ngobrol 2 kali sama dia. Oke. Ternyata yang bikin gue anjing narasumber terbaik itu bukan ketika gue punya 1 jam bersama mereka. Tapi hubungannya setelah itu. Itu dia. Itu yang paling penting. Itu dia. Nomor 2 Dian Sastro. Alasannya sama. Alasannya sama. Dian Sastro. Gue telepon sekarang. Dalam waktu 15 menit. Dia pasti nelfon balik. Gue WhatsApp. Dalam hitungan 5 menit pasti langsung balas. Oke. Karena dia emang genuine gitu. Ngobrol. Dan dia tuh bisa nelpon untuk kayak, "Lu gimana, apa kabar? Podcast lagi kayak gimana? Gue mau brainstorm dong sama lo. Ngopi yuk," gitu. Sosok seperti dia yang harusnya udah gak kayak gitu. Iya. Untuk part ini semua cowok berak iri sih. Ya, gue Aryo Bayu ya udahlah ya. Gitu. Kalau dia kasar sih dia. Iya. Oke, 2 tuh. Itu kan 2. 3 lagi. Ed Sheeran tentunya, karena game changer. Oke. Dan gue inget juga kenapa gue bilang Ed Sheeran, karena it put us on the global map for the first time. Tahun berapa itu? 2020 pandemi. Oke. Ketika gue tahu gue bisa ngobrol sama Ed Sheeran, gue tahu batas luar negeri itu bisa di cross ternyata. Bisa gue lewatin tanpa visa. Ternyata sesimpel email, ngomong sama agent, atau dengan perusahaan yang dia bekerja sama dengan gitu. Sesimpel itu ternyata. Gue bisa dapetin La Casa de Papel, dapetin orang-orang internasional itulah. J-Park dan lain-lain gitu, ke kantor ngobrol gitu. Keempat, gue bisa bilang siapa ya? Banyak banget lagi kok. Gue tahu yang lo jarang ketemu sih. Renda Rais. Wah, bab. Alis sering. 2 lagi, ayo. 2 lagi. Gue ada siapa ya? Johnny Stimson. Ya. Dia seorang penyanyi. Tahu. Tahu lo Johnny Stimson kan? Kalau nggak salah yang bawa Ulur waktu itu. Manajemennya, labelnya Ulur tuh manajemennya ada Armada di Pondok Indah kantornya. Bawa dia. Kantor Alfa. Dia datang ke sini. Ke kantor Magna Talks. Terus ngobrol gitu seru sama dia. Gue ketemu lagi di Hong Kong. Berapa tahun kemudian. Terus gue gak tahu dia dapat dari mana. Lagi meet and greet sama temen-temen ya. Dia ngeliat gue dari jauh. Lu tau dia ngapain? Oh yes, dia gitu kan. Terus gue bilang anjing, dia inget gue lagi. Gue gak enak karena bukan gue yang nyapa. Posisi di Johnny Stimson, lagu dia udah dimainin di mana-mana gitu kan. Gue denger lo mau nikah, gue main dong di nikahan lo. Oh ya? Gila. Hah? Gak, gue banyak banget pertanyaan di pala gue sekarang. Lo tahu dari mana? Terus kok lo mau gitu main di gue kayak, ini kan lo tinggal di Amerika, di Texas. Kok lo kayak, doesn't make sense. Nggak jadi main karena dia waktu itu tour Asia. Cuman itu momen yang kayak anjing. Wah itu gila sih, banget itu gila. Terakhir mungkin siapa ya? Yang game changing banget ada 2 sih. Ada Pagita sama Najwa Shihab. Oke. Pilih 1 dong. Susah kok karena Najwa Shihab ngajarin gue artinya jadi pewawancara yang benar. Gue inget banget ditegur Mbak Nana untuk ada 2 hal. Yang pertama ketika gue wawancara dia, karena gue nervous banget, gue look up ke dia, gue selalu ngeliat notes gue. Terus dia bilang, lo harus lebih banyak mendengar ketika wawancara. Wah anjing, gue matiin tuh iPad. Daripada ngomong, lo harus lebih banyak dengar dong, karena lo mau dengar opini gue. Kalau mau bersinar dengan pertanyaan lo, istilahnya gitu kan. Banyak tuh harus kayak gitu sekarang. Banyak. Dan itu yang ngubah
cara gue bertanya gitu. Yang kedua sih Mbak Nana, gue nanya soal media. Media tuh emang harus netral ya? Terus dia bilang enggak, media itu harus independen. Beda independen dengan netral adalah netral itu mengambil tengah kan. Independen itu memberikan informasi demi kepentingan masyarakat. Kalau emang ada mafia di PSSI, lo gak bisa netral. Kan lo harus melindungi masyarakat. Lo harus ngasih tahu yang benar yang mana gitu. Itu gue kayak, oh ternyata emang bukan berpihak, tapi emang harus ngasih tahu yang terbaik itu apa gitu. Kalau Pak Gita, ya dia ngebuka jalan gue banyak sih. Dan dia kemarin saksi nikah gue gitu. Oh gitu? Iya. Dan untuk dia mau ngelakuin itu luar biasa sih buat gue. Itu sebelumnya lo pernah dekat dengan beliau? Atau narasumber dulu baru? Narasumber dulu. Oke. Dia minta nomor gue. Oke. Kita golf bareng, kita ketemu, gue ke tempat dia apa segala macem, dan gue jadi deket sama istrinya, sama anak-anaknya, gue main sama anak-anaknya gitu, dan itu yang priceless sih, bisa dapet informasi, belajar banyak dari dia. Gokil. Jam 7 pagi bisa ngasih link Zoom terus diskusi kayak. Iya itu sih menurut gue aneh sih. Aneh sih hidup gue. Oke. Jadi itu top 5 nggak aneh itu sih. Keren. Itu nggak, lo nggak nanya, lo tau dari mana gue nikah? Jawabannya apa? Penasaran gue. Oh dari tim label ya? Oh dari tim labelnya. Labelnya ngasih tahu kalau Iyas ada di Hong Kong juga. Oke. Gitu. Dia mau nikah tuh. Gitu. Terakhir. 2 orang paling populer di handphone lo siapa? 2 orang paling populer? Iya. Bisa based on Rangga sama Cinta. Followersnya dia atau terserah deh. Rangga sama Cinta. Di Sastro Iya, Nick Sap sama Dian Sastro. Mungkin itu kali ya paling terkenal. Ada lagi yang lebih terkenal? Tahu. Pejabat bisa juga. Enggak ya, Pak Gita udah nggak menjabat kan, dan nggak punya gue nomor. Oh ada sih sebenarnya satu. Pak Ganjar. Oke. Siapa lagi? Pak Ganjar sama siapa? Pak Ganjar sama Dian Sastro gak sih? Dian Sastro siapa yang gak kenal Dian Sastro? Tapi menurut gue Dian Sastro dan Nicholas Saputra sih. Dan lucunya tuh Nick Sap, gue kenal tapi gak pernah jadi bintang tamu. Dan gue selalu percaya ini kok. Kalau emang belum waktunya. Lo gak bisa maksa. Wah gue ngalamin itu banget. Tahun lalu. Ya kan? Kalau emang belum waktunya, nanti akan ada kok waktunya gitu. Sabar aja gitu. Lu pernah ngalamin itu? Oh ada. Yang sampai? Iya. Kayak gregetan gue nyoba mau. Enggak, belum. Gitu. Itu sih menurut gue. Iya. Di HP lu siapa paling terkenal? Mas Gibran. Wih? Iya. Dia yang WhatsApp duluan lagi. Waktu dia mau beli baju Urban. Oh gokil. Jadi dia nanya. Nah kinerja dia nih 100 hari terakhir gimana nih kau nih? Lu bukan harus cabut. Gue sih jujur ya. Maksud gue memang bisa menjadi bias mungkin. Cuma memang tidak suka mau nggak mau. Gue belum pernah melihat istilahnya pejabat negara yang cukup aktif dalam mau tahu industri kreatif. Itu gue baru lihat di dia. Cuma kalau lu lihat scope ke bawahnya gue nggak bisa breakdown sejauh itu. Cuma pejabat negara yang memang care dengan industri kreatif dan gua udah ngalamin, itu salah satu. Karena impact-nya langsung ke lo. Iya. Contoh hal kecil begini ya, saat itu dia mau beli baju. Gua seperti biasa lah karena dia anak presiden, dia belum wali kota tuh saat itu. Gua bilang, Mas, minta alamat. Hal kecil tuh yang bikin gua, oke loh. Saya nggak mau kasih Mas Riko nomor rekening dulu. Wah itu sih buat gue. Dan dia loh yang WhatsApp gue bukan ajudannya. Jadi lepas dari mungkin ada kontroversi pendapat A, pendapat B, dengan dia, gue nggak tahu. Ini secara organik contoh nih, kemana-mana pakai sepatu kaki. Kita nggak kasih loh, gitu. Dan juga ya dia peka lah sama lokal produk dan. Sebenarnya intinya gini sih kok, kesederhanaan itu semakin kita lihat sama orang yang semakin harusnya nggak sederhana. Itu yang kita respect sebetulnya kan. Iya. Yang harusnya nggak di level itu, tapi dia masih sederhana. Iya. Itu yang bikin wow factor ada di situ. Benar. Gitu. Itu yang gue jumpai saat ketemu Bim Sleng. Dan takarannya itu bukan
apa yang dia gunakan sebetulnya. Tapi cara dia bertutur. Iya. Cara dia ngomong, cara dia nongkrong. Segampang si siapa misalnya Niksap gitu. Kalau mau ngerokok, dia nggak nanya, let's say, gue di sini boleh nggak? Nggak. Yang boleh ngerokok di mana? Oke. Itu kan beda. Itu kan beda gitu. Sobat di sini nggak apa nggak? Boleh ngerokoknya di mana? Dia nyari boleh di parkiran belakang di tempat ini. Tapi kalau di sini nggak apa, gue di sana aja. Oke. Itu kan cara dia ngomong, cara dia itu yang beda. Harusnya nggak di level itu padahal. Nah, itu yang jadi pegangan gue. Kenapa gue belum sedia, gue udah sengak ya? Iya. Berarti kuncinya balik lagi attitude gak sih? Iya. Semuanya ya? At the end of the day ya? Iya. Dan kadang orang gak tahu aja yang baik, yang salah, yang mana gitu. Wah, iya. Ini kayak narasumber terdip nih. Ya? Oh ya? Bener ya? Kita dikasih knowledge soal manajemen. Apa ya bener? Daging nih, bener nih. Tapi gue memang cukup menyentuh tadi part perkenalan lo dengan Aryo Bayu juga sih. Iya. Itu dulu dia satu manajemen sama temen gue tuh namanya Icon, ada Richard Kevin di situ, ada Wulan Guritno di situ, iya kan, di Dharma Wangsa Square kantor, iya. Salah satu one of the most talented actor tuh. Yang harus gue pelajari dari pertemuan gue dengan Aryo Bayu juga adalah ternyata kok meskipun kita segini-segini aja nih, maksudnya masih nongkrong apa kita aja, ada loh yang look up ke kita gitu. Jangan sampai lu ngerendahin orang yang nge-look up ke lu. Karena Aryo Bayu aja naikin gue. Iya. Iya betul. Meskipun lu gak setinggi Aryo Bayu, tapi ada kok teman-teman di luar sana yang nge-follow gue segitunya gitu sama kita gitu. Betul. Jangan sampai kita malah ngerendahin mereka, tapi kita harus naikin mereka. Pasti. Itu loh. Di titik itu, oke, kita mengalami ini agak panjang dikit aja. Apa sih part-part yang samalah kita juga berangkat dari nol, bisa punya profesi dari passion. Gue baru mendapat pengalaman menyentuh nih, Yas. Nanti gue tanya hal yang sama ke lu. Kemarin belum lama ada orang namain anaknya tuh dari brand gue. Sampai gue posting di feed. Reto? Iya. Aktenya di post, terus di foto bayinya di sebelah. Itu sih gue kayak, wow. Itu sih gue sih kayak tersentuh sekali gitu. Dan bikin gue jadi makin... Kok gue bisa kasih impact kayak gitu gitu loh. Jadi mau kasih yang terbaik terhadap semua yang gue lakukan gitu. Priceless sih kalau. Iya. Ada gak ya selain kayak gitu-gitu tuh? Tadi gue denger Aryo Bayu gitu sih gue juga wow. Itu. Oh iya. Oktober 2024. Gue lagi ngajar di Ubud. Terus salah satu orang, dia murid yang pasif. Karena gue sering kali ngajar juga kan ada ngajar riset dan media gitu. Salah satu murid diam aja sebetulnya, gak gimana-gimana. Selesai kelas, beberapa minta foto bareng, dia datang gemeter gitu. Bilang, ayolah foto lah yuk. Gue yang ngajak deh kalau lo gak mau foto sama gue. Terus, iya bang. Terus temennya cerita, lo nyelamatin hidup dia mau bunuh diri tadinya gitu. Tapi gara-gara dengerin podcast lo yang ini, dia gak jadi bunuh diri. Wow. Terus, gue baru saat itu ngerasa kayak, ini rasanya jadi musisi ya. Dan jadi rockstar. Jadi tanda kutip rockstar. Iya, dan gua kira selama ini ketika lo mendengarkan itu, lo ngerasa keren. Enggak. Okay. Lo malah ngerasa orang paling gak berguna di dunia malah. Iya. Karena gua nganggep enteng kadang-kadang apa yang gua lakuin. Ternyata impactnya bisa segede gitu loh. Iya. Jadi sejak itu, ya gua udah gak bisa. Dia tinggal di Bekasi juga deh. Dan gua sejak itu ngerasa bahwa gila, kalau gue nggak ngelakuin ini pakai hati, kasihan mereka yang mendengarkannya pakai hati. Jadi lebih baik gue benar-benar ngelakuin all in, karena mereka juga dengerinnya all in gitu sih. Keren. Gitu. Keren. Mantap. Kacau. Yes, thank you udah mampir. Thank you Dong. Thank you udah mampir. Pokoknya godain makna makin solid. Amin. Timnya makin mungkin makin besar. Amin. Nanti dan tim lo bisa liburan bukan hanya menyentuh salju, bisa ke Amerika, ke Eropa. Amin. Amin. Oke guys, gue Rico Lewis. Gue Yas Lawrence. Peace out.